Selamat siang pemirsa channel YouTube Trulan Sam. Saya channel Kesepian Abadi. Kali ini judul saya tentang kasih dan benci, ya. Dimana kutipan dari Ali ibn Abi Thalib, cintailah kekasihmu sekedar saja, siapa tahu nanti akan menjadi musuhmu, dan bencilah musuhmu sekadar saja, siapa tahu nanti akan menjadi kekasihmu. Judul lengkapnya adalah Bijak dalam Kasih dan Benci, Menimbang Makna dan Kebijaksanaan Ali ibn Abi Thalib. Mari kita simak bersama, semoga menjadi pencerahan kita dalam romantisme kehidupan. Dalam kehidupan sosial kita, perasaan cinta dan benci adalah dua sisi dari spektrum emosional yang seringkali mempengaruhi tindakan dan keputusan kita. Ali ibn Abi Thalib, salah satu tokoh paling bijaksana dalam sejarah Islam, memberikan nasihat yang mendalam. Cintailah kekasihmu sekadar saja, siapa tahu nanti akan menjadi musuhmu. Dan bencilah musuhmu sekadar saja, siapa tahu nanti akan menjadi kekasihmu. Saya akan kupas makna, implikasi, dan relevansi dari kebijaksanaan ini dalam konteks kehidupan modern. Mari kita lihat makna kebijaksanaan Ali ibn Abi Thalib, seorang pemikir dan pemimpin yang dikenal karena kebijaksanaan dan keadilannya. Nasihatnya mengenai cinta dan benci mencerminkan pemahaman pendalam tentang sifat manusia dan dinamika hubungan antar manusia. Kebijaksanaan ini mengajarkan kita untuk bersikap moderat dalam perasaan, baik itu cinta maupun benci, karena perubahan dalam hubungan adalah hal yang tak terelakkan. Makna yang pertama dari kebijaksanaan Ali ibn Abi Thalib, Ali adalah cinta yang sewajarnya. Karena ketika Ali ibn Abi Thalib menyarankan untuk mencintai kekasih sekedar saja, beliau menekankan pentingnya keseimbangan. Terlalu mencintai seseorang bisa membuat kita buta terhadap kelemahan mereka, dan jika hubungan itu berakhir buruk, rasa sakit yang kita rasakan bisa menjadi sangat mendalam. Makna dari kebijaksanaan Ali ibn Abi Thalib yang kedua adalah benci yang sewajarnya. Demikian pula dalam membenci musuh, Ali ibn Abi Thalib mengingatkan kita untuk tetap moderat. Musuh hari ini mungkin menjadi teman atau sekutu di masa depan. Jika kita terlalu membenci seorang, kita mungkin sulit menerima perubahan positif dalam diri mereka. So, implikasinya ada dalam kehidupan sehari apa? Yang pertama adalah hubungan pribadi. Alasannya, dalam hubungan pribadi baik dengan keluarga, teman, dan pasangan, kebijaksanaan ini sangat relevan. Kita sering kali merasa sangat mencintai atau sangat membenci seorang tanpa mempertimbangkan bahwa perasaan kita bisa berubah seiring waktu. Dengan bersikap moderat, kita bisa menjaga hubungan tetap sehat dan fleksibel. Implikasi kedua dari kebijaksanaan Ali tentang kasih dan benci di atas adalah di dalam lingkungan kerja, di mana di tempat kerja, di hubungan dengan rekan kerja atau atasan bisa berubah dengan cepat. Seorang rekan kerja yang kita anggap sebagai teman dekat bisa berubah menjadi rival dalam kompetisi profesional, atau sebaliknya, menjaga sikap moderat membantu kita menavigasi dinamika ini dengan lebih baik. Implikasi yang ketiga atas kebiasaan kasih dan benci dari Ibn Abi Thalib adalah tentang sosial dan politik, di mana dalam konteks sosial dan politik, kebiasaan ini mengingatkan kita untuk tidak terlalu fanatik terhadap kelompok atau ideologi tertentu. Sejarah telah menunjukkan bahwa aliansi politik bisa berubah dan musuh politik ini bisa menjadi mitra esok hari. Mengapa moderasi penting? Pertanyaan ini sangat penting, karena dia
untuk bertahan, ya kita harus hidup di dunia modern yang kita harus berpikir kritis ya, supaya bisa melanjut ke kehidupan ini. Yang alasan kenapa moderasi penting, yang pertama adalah untuk menghindari kekecewaan mendalam. Karena cinta yang terlalu mendalam atau benci yang terlalu intens ya, bisa menyebabkan kekecewaan yang luar biasa jika keadaan berubah, sehingga dengan bersikap moderat kita melindungi diri dari ekstrem emosi yang bisa merusak kesejahteraan mental kita. Mengapa moderasi penting? Alasan kedua adalah membangun hubungan yang sehat ya. Dengan moderasi memungkinkan kita untuk membangun hubungan yang lebih stabil dan sehat. Kita bisa lebih objektif dalam melihat kelebihan dan kekurangan orang lain, dan ini membantu kita untuk memiliki ekspektasi yang realistis. Mengapa moderasi penting? Alasan adalah karena untuk fleksibilitas dalam berpikir. Karena dengan tidak mengunci diri dalam cinta atau benci yang ekstrem, kita bisa menjadi lebih fleksibel dalam berpikir dan lebih terbuka terhadap perubahan. Ini adalah kualitas penting dalam dunia yang terus berubah. Contoh dalam sejarah, dalam kehidupan nyata, tentang moderasi itu penting adalah pertama dalam aliansi politik ya. Karena dalam sejarah politik penuh dengan contoh di mana musuh menjadi sekutu dan sekutu menjadi musuh. Winston Churchill misalnya pernah bekerjasama dengan Uni Soviet selama Perang Dunia Kedua, meskipun ia adalah seorang anti komunis yang vokal. Ini menunjukkan bagaimana sikap moderat terhadap musuh bisa membuka jalan untuk kerjasama strategis di masa depan. Contoh moderasi itu penting. Yang kedua adalah tentang persahabatan yang berubah, di mana dalam kehidupan pribadi banyak dari kita mungkin memiliki pengalaman di mana seorang teman dekat menjadi jauh atau bahkan bermusuhan karena berbagai alasan. Namun seiring waktu ada juga kesempatan untuk memperbaiki hubungan tersebut dengan tidak terlalu membenci mereka. Sejak awal peluang rekonsiliasi tetap terbuka. Maka contoh moderasi itu penting. Yang ketiga adalah dalam hubungan keluarga. Dalam konteks keluarga, hubungan antara saudara dan antara orang tua dan anak sering mengalami pasang surut karena konflik, dan ketidaksepakatan adalah bagian dari dinamika keluarga. Namun cinta dan kesabaran yang moderat membantu menjaga ikatan keluarga tetap utuh meskipun ada perbedaan. Bagaimana penerapan dalam kehidupan modern tentang moderasi ini? Yang pertama adalah dalam media sosial ya. Di era media sosial di mana opini dan perasaan bisa dengan mudah dipublikasikan ya. Kebijaksanaan ini menjadi semakin relevan. Banyak orang terjebak dalam perdebatan panas atau menyatakan cinta yang berlebihan di media sosial yang bisa berdampak negatif pada hubungan mereka di dunia nyata. Bersikap moderat dalam ekspresi kita membantu menjaga hubungan tetap sehat dan konstruktif. Penerapan moderasi dalam kehidupan modern yang kedua adalah bisa digunakan dalam karir dan profesionalisme. Di mana dalam dunia profesional penting untuk menjaga sikap moderat terhadap rekan kerja dan atasan, saling mendukung dan menjaga profesionalisme membantu menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif. Sementara benci yang berlebihan bisa merusak kolaborasi dan produktivitas. Penerapan moderasi penting itu adalah yang keempat, selanjutnya bisa digunakan dalam pengembangan diri ya, di mana kebijaksanaan ini juga relevan dalam pengembangan diri. Mengelola emosi dengan bijak adalah bagian dari kecerdasan emosional yang membantu kita menjadi individu yang lebih baik dan lebih seimbang. Akhirnya kebijaksanaan Ali bin Abi Thalib tentang cinta dan benci mengajarkan kita untuk bersikap moderat dalam emosi ya, dengan mencintai dan membenci dengan sewajarnya. Kita melindungi diri dari ekstrem emosi yang bisa merusak kesejahteraan kita dan menjaga hubungan kita tetap fleksibel dan sehat. Dalam dunia yang terus berubah, sikap moderat ini membantu kita untuk tetap terbuka terhadap perubahan dan siap untuk menghadapi dinamika hubungan yang kompleks. Mari kita terapkan kebijaksanaan ini dalam kehidupan sehari agar kita bisa menjalani hidup dengan lebih damai dan bijaksana. Semoga Tuhan ini bisa berguna dan bermanfaat dalam dunia kerja, dunia bisnis, dunia romantisme, atau
dunia yang lebih kompleks, yang semakin kompleks seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih ya, dengan berbagai macam terobosannya. Semoga bisa di-sharing ke pada orang-orang tercinta Anda atau relasi Anda ataupun keluarga Anda. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.